Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kakak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Negara kita, Indonesia, memiliki berbagai jenis sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tetap dijaga kelestariannya. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kerajinan. Untuk lebih memahami hal tersebut, marilah kita simak pembelajaran hari ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua menurut kelestarian atau ketersediaannya, yaitu satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Karena dapat dikembangbiakan, sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak akan habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam lestari secara alami diantaranya adalah tanah, air, udara, dan matahari. 1. Hewan. Hewan dapat dikembangbiakan dengan cara beranak dan bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi hewan ternak, unggas, dan ikan. Kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan dikembangbiakan dengan biji, tunas, dan spora. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Ketiga adalah air. Air merupakan sumber daya alam lestari atau dapat diperbaharui. Air tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Tetapi kita juga harus tetap menghemat air untuk keberlangsungan hidup. Keempat, tanah. Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari. Secara alami, tanah mengalami proses pembentukan, mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Pembentukan tanah antara lain humus, pelapukan batu, dan pelapukan material gunung api. Kelima, udara. Udara adalah sumber daya alam lestari atau dapat diperbaharui. Di dalam udara terkandung beberapa macam zat atau gas yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan bernafas menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan bernafas mengambil karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Keenam, matahari. Matahari merupakan sumber daya alam lestari. Sinar matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manfaat sumber daya alam diantaranya adalah
Pertama, dari hewan ternak, unggas, dan ikan yang dibudidayakan dapat dimanfaat sebagai berikut. Pertama, daging, telur, dan ikan digunakan untuk lauk pauk. Susu dan madu digunakan untuk minuman kesehatan. Kuda dimanfaatkan sebagai tenaganya untuk menarik delman, kerbau dan sapi untuk membajak sawah, kulit sapi untuk jaket, tas atau kulit, sedangkan bulu domba untuk wool. Kemudian dari tumbuhan dan hutan dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan pokok, misalnya padi, jagung, ketela, dan sagu. Tumbuhan tanaman industri digunakan untuk bahan industri dan perdagangan, misalnya industri ban menggunakan karet, kapas digunakan untuk industri tekstil. Air digunakan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan mengairi sawah, serta pembangkit listrik dan perikanan. Tanah bisa digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, maupun pertambangan, serta tempat pemukiman. Sedangkan udara digunakan untuk proses bernafas, fotosintesis, nelayan mencari ikan dengan memanfaatkan angin atau udara. Sinar matahari digunakan untuk fotosintesis pada tanaman, serta juga dalam proses pembentukan garam oleh nelayan. Sumber bahan bakar dan energi, serta sebagai cadangan devisa bagi negara. Supaya alam tetap lestari, maka kita harus menjaganya. Salah satu cara untuk menjaga sumber daya alam ialah pertama, menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan dan menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. Kemudian, kita harus menghemat air, membuat lubang untuk penyerapan air hujan, serta membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian, pelestarian hutan, yaitu menanam kembali hutan ketika hutan itu setelah ditebang dan melakukan tebang pilih, serta melakukan penghematan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah pertama, sumber daya alam terbagi menjadi dua dari kelestariannya, yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam dapat diperbaharui. Kedua, kita telah mempelajari manfaat-manfaat dari sumber daya alam. Ketiga, kita mempelajari cara melakukan penghematan atau cara melestarikan sumber daya alam. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.